Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian kelas 12. Hari ini kita masuk ke materi bab 3 yaitu tentang substansi genetika. Nah, berikut adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di bab ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian untuk keterampilannya, kalian diharapkan bisa merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik, yaitu DNA, RNA, dan protein. Baik, ini adalah subbahasan yang akan kita diskusikan dalam materi substansi genetika. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kromosom, kemudian ada gen dan alel, dan sintesis protein. Nah, di dalam gen dan alel pembahasannya itu terdiri dari asam nukleat berupa DNA atau RNA. Sedangkan di sintesis protein kita akan membahas dua tahapan dalam sintesis protein yaitu transkripsi dan translasi. Nah, baik kita akan melanjutkan ke materi. Nah, silahkan kalian perhatikan foto keluarga berikut. Diperhatikan mulai dari ciri-cirinya, matanya, mungkin hidungnya, kemudian rambutnya, warna kulitnya, dan sebagainya. Nah, menurut kalian, apakah ada kesamaan di antara anggota keluarga dalam foto tersebut? Nah, kira-kira kesamaan itu berasal dari mana ya? Kemudian, kalau kita juga mengingat-ingat lagi, kalian ingat kembali ciri-ciri fisik orang tua kalian, misalnya ya ayah atau ibu, atau saudara atau kakak atau adik kalian, pasti ada kemiripan di antara satu sama lain. Nah, kalaupun tidak ada, Bu, saya nggak mirip ayah, nggak mirip ibu. Nah, mudah-mudahan bisa jadi kalian lebih mirip dengan nenek misalnya atau kakek dan sebagainya. Oke. Nah, kenapa kita bisa memiliki kemiripan dengan orang tua kita? Nah, itu karena adanya sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya. Nah, yang membawanya siapa? Yang membawanya adalah kromosom. Jadi, kromosom itu berfungsi sebagai pembawa materi genetik. Nah, materi genetik itu sendiri adalah DNA atau gen. Jadi, bisa dilihat ini adalah gambar dari kromosom. Nanti kita akan belajar tentang bagian-bagiannya. Nah, di dalam kromosom ini terdiri dari DNA atau gen. Nah, di mana letak kromosom? Kalian ketika kelas 11 sudah mempelajari mengenai sel ya. Misalkan di sini ada sel hewan. Nah, setiap sel yang eukariot itu memiliki inti sel. Nah, kalau kita perbesar inti selnya, kita akan menemukan di sana ada bagian-bagian anak inti, kemudian ada nukleoplasma, kemudian ada membran inti. Nah, kita lihat, kita perbesar lagi di bagian nukleoplasmanya ya, itu terdapat kromosom. Dan di dalam kromosom ini ternyata terdapat DNA atau gen. Nah, kalau kita lihat lebih jelas lagi ya, di sel hewan atau sel tumbuhan, misalnya ini sel manusia. Nah, tubuh kita itu kan terdiri dari banyak sekali sel ya. Nah, setiap sel kita itu memiliki inti sel. Nah, di inti sel ini terdapat kromosom. Nah, sebenarnya pada saat sel dalam keadaan biasa, tidak dalam keadaan membelah, si kromosom ini tidak akan terlihat. Yang terlihat hanyalah benang-benang tipis yang disebut kromatin. Nah, ketika sel itu akan membelah, maka si kromatinnya akan memendek, menebal, sehingga menghasilkan kromosom. Nah, kromosom ini
memiliki bagian-bagian pusat yaitu sentromer, kemudian ada ujung lengan yaitu telomer, dan ada lengan kromosom atau kromatid. Nah, kalau kita uraikan di kromosom ini dia akan terdiri dari kromatin atau benang-benang halus, kemudian kalau kita uraikan lagi ya, di benang-benang halus itu terdapat protein yang disebut histon. Kalau kita uraikan lagi, barulah kita akan melihat struktur DNA. Berarti DNA itu dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar memadat, benar-benar menebal, memendek sehingga menjadi kromosom. Kita lihat lagi ilustrasi berikutnya, sama pula ya, ini juga sama. Jadi intinya DNA itu dia akan diikat dengan protein histon, kemudian dia akan dipadatkan sehingga membentuk benang-benang kromatin, dan selanjutnya kromatin juga menebal lagi, memendek lagi, menghasilkan kromosom. Nah, kenapa sih disebut kromatin atau kromosom? Nah, itu karena kroma itu kan warna ya, jadi mereka itu ketika dilihat di mikroskop diberi zat warna, mereka bisa memantulkan warna, bisa menyerap warna sehingga lebih terlihat gitu. Nah, di mana kita bisa menemukan kromosom? Tentu di dalam sel ya. Di dalam kromosom ada gen. Di mana kita akan menemukan gen di dalam kromosom? Nah, tempat terdapatnya gen di dalam kromosom itu disebut sebagai lokus. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita asumsikan gen kromosom itu adalah bis, kan di dalam bis itu ada tempat duduknya ya. Kalau yang penumpangnya itu adalah gen, maka si tempat duduk itu adalah lokus. Jadi, seperti itu. Oke, kita lihat lagi bagian-bagian kromosom. Jadi kromosom itu bentuknya seperti ini, walaupun tidak semuanya mirip dengan ini ya. Untuk ukurannya mulai dari 0,2 sampai 20 mikrometer. Kemudian dia punya sentromer. Kemudian ada lengan atau kromatid ya. Kromatid. Dan ada telomer di ujung-ujung sini. Nah, kemudian di sentromernya itu terdapat kinetokor. Kinetokor itu fungsinya untuk menempel atau mengait pada benang spindle ketika mereka akan membelah selnya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, jadi tadi kan ada lengan kromosom ya. Lengan kromosom itu kemudian ada bagian kromonema di sini. Benang kromonema, kemudian ada lekukan yang disebut kromiol, ada lokus-lokus tadi atau tempat gen di dalam kromosom. Ada juga kromosom yang mengalami lekukan di ujung ya, namanya satelit. Kalau kita lihat lagi, perbesar lagi, tadi udah kita bahas ya. Jadi dari DNA, kemudian diikat dengan protein histon, membentuk nukleosom. Nukleosom berkumpul membentuk benang-benang yang disebut kromatin. Kromatin memendek, menebal, berkondensasi, menghasilkan kromosom. Nah, selanjutnya, kromosom itu ternyata bermacam-macam. Kalau kita lihat berdasarkan jenisnya atau fungsinya, ada kromosom yang mengatur sifat selain jenis kelamin. Berarti kromosom ini mengatur misalnya warna rambut kita, kemudian bentuk hidung kita, misalnya bentuk mata kita dan sebagainya, kecuali jenis kelamin. Nah, itu disebut kromosom badan atau kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan kalau kromosom yang
menentukan jenis kelamin kita, apakah perempuan atau laki-laki, itu disebut kromosom kelamin atau gonosom. Nah, pada manusia sendiri kita memiliki 46 buah kromosom atau 23 pasang karena kromosom itu berpasangan ya. Nah, yang 22 pasangnya itu semuanya autosom, sedangkan yang gonosom itu hanya satu pasang. Kalau pada laki-laki pasangannya itu adalah X dan Y, kromosom X dan Y, sedangkan pada perempuan pasangan gonosomnya adalah X dan X. Nah, berdasarkan letaknya, kromosom itu dibagi menjadi 4 ya. Ada metasentrik. Lihat, kalian bisa bandingkan ke 4 gambar ini. Yang berbeda adalah posisi dari sentromernya, sehingga menyebabkan panjang lengan atau kromatidnya pun berbeda-beda. Nah, yang pertama yang metasentrik. Atau kita mulai dari sini ya, dari yang A. Yang telosentris itu sentromernya ada di ujung, sehingga lengan kromosomnya hanya satu. Kemudian yang akrosentrik agak ke tengah tapi masih di pinggir ya, jadi si kromatidnya berbeda jauh, berbeda antara kromatid yang satu dengan kromatid yang lain. Kemudian kalau lebih maju lagi itu sentromer, masih berbeda tapi tidak terlalu jauh perbedaannya. Sedangkan kalau sentromernya sudah ada di tengah-tengah dan menyebabkan panjang lengan kromosom atau kromatidnya sama panjangnya, itu disebut metasentris. Boleh telosentris, akrosentris, submetasentris, metasentris, atau bisa juga kalian biar nggak lupa urutannya metasentrik, submetasentrik, akro, telo gitu, sentrik. Nah, kita lanjutkan. Apa itu kromosom homolog? Nah, homo itu kan sama ya. Kromosom homolog itu berarti kromosom yang sepasang. Nah, kenapa sepasang? Karena ternyata kromosom dalam tubuh itu berpasangan ya. Kromosom aja berpasangan. Sehingga disebut diploid atau 2N. Nah, dari mana asal pasangan ini? Nah, satu bagiannya berasal dari induk betina yang dibawa dari ovum, dan satunya lagi dari sperma, sehingga ketika fertilisasi mereka akan berpasangan. Nah, kalau kromosomnya tidak berpasangan, misalnya kromosom yang terdapat di sperma atau ovum kan belum berpasangan, itu disebut N, disimbolkan N, atau kromosom yang haploid. Disebutnya haploid itu yang tidak berpasangan ya. Nah, kalau sudah berpasangan disebut kromosom homolog. Strukturnya sama, lokus alelnya sama, kemudian dia menentukan sifat yang sama, itu kromosom homolog. Misalkan dalam gambar ini ada satu pasang kromosom homolog. Nah, cirinya adalah bentuknya sama ya, hampir sama. Kemudian mereka punya lokus yang bersesuaian, maksudnya posisinya sama kan di sebelah sini, dan mereka membawa sifat yang sama. Misalnya ini gen A besar, ini gen A kecil. Misalnya A besar itu untuk rambut keriting, misalnya A kecil untuk rambut lurus. Nah, sama-sama kan, sifat yang dibawanya adalah sifat rambut dan lokusnya pun bersesuaian. Itu adalah kromosom homolog. Nah, jumlah kromosom di dalam tubuh makhluk hidup, kalau yang sama spesiesnya, misal manusia punya 46 buah atau 23 pasang kromosom. Sejak dari Nabi Adam dulu sampai sekarang, jumlah kromosom pada manusia itu yang normal ya, segitu, 46 buah atau 23 pasang. Nah, kalau berbeda spesies, maka bisa jadi beda juga jumlah kromosomnya. Ini misalkan daftar ini ya, tidak usah kalian hafalkan, yang penting kita bisa lihat di sini spesies yang berbeda memiliki jumlah kromosom yang berbeda pula. Nah, tetapi
Kenapa dalam satu spesies jumlah kromosomnya sama? Dan kita ingat-ingat kembali bahwa satu bagian dari kromosom kita itu dari ayah 23 buah dan satu bagiannya lagi dari ibu 23 buah, maka ketika fertilisasi menjadi sepasang kembali. Nah, kromosom itu bisa kita urutkan berdasarkan bentuknya dan ukurannya, dan kita bisa menyusun yang namanya karyotipe. Karyotip berasal dari Yunani. Karyon itu simpul ya, tipe itu bentuk. Jadi si kumpulan dari urutan kromosom ini adalah karyotip yang menggambarkan jumlah serta macam-macam kromosom yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita ingat-ingat lagi, kromosom manusia itu punya 23 pasang, boleh dihitung kalau tidak percaya. 22 pasangnya adalah autosom, sedangkan satu pasangnya adalah gonosom. Nah, yang ini X dan Y, berarti mereka itu adalah laki-laki. Nah, cara penulisan karyotip bisa seperti ini ya, bisa 44A berarti kan 44 buah autosom ya, plus XY, gonosomnya XY, berarti kan dia laki-laki. Atau 22 AA, maksudnya AA ini A-nya 2, berarti berpasangan. 22 pasang autosom plus XY. Sedangkan untuk perempuan kita tahu bahwa gonosomnya itu XX, maka penulisannya bisa 44A plus XX atau 22AA plus XX. Nah, selanjutnya gen. Apa itu gen? Gen itu adalah pembawa sifat ya. Gen itu terdapat di dalam lokus pada kromosom, tadi kita sudah bahas. Kemudian dia akan membentuk polipeptida. Membentuk polipeptida menghasilkan protein. Mekanisme dari gen sehingga menjadi protein. Nah, gen itu berperan sangat penting dalam mengontrol sifat individu yang diturunkan dari orang tua ke keturunannya. Fungsinya gen untuk apa? Pertama, ya sebagai bagian zarah itu sesuatu yang kecil ya ukurannya yang ada pada kromosom. Fungsinya untuk menyampaikan informasi genetik dari individu kepada keturunannya, dari ibu kita, dari ayah kita kepada kita gitu. Kemudian mengatur proses metabolisme dan perkembangan tubuh. Nah, di dalam gen ada bagian ekson, ada bagian intron. Nah, bagian ekson adalah bagian gen yang diterjemahkan menjadi sifat atau dalam sintesis protein ya. Sedangkan intron adalah bagian gen yang tidak diterjemahkan. Nah, kalau tadi kromosom yang berpasangan itu adalah kromosom homolog, sekarang gen itu juga berpasangan. Gen berpasangan sehingga waktu SMP kalian pernah belajar ada A besar, A kecil, A kecil, A kecil, disilangkan dengan A besar, A kecil, seperti itu ya. Nah, itu adalah alel, pasangan alel. Misal ini adalah kromosom, satunya lagi kromosom homolognya, karena mereka punya ukuran, punya bentuk yang mirip dengan membawa sifat yang sama. Nah, misal di sini ada lokusnya sebelah sini, ada alel A besar, yang ini lokusnya di sini ada alel A kecil. Nah, dari gen A besar dan A kecil itu kita bisa melihat kombinasi. Ada yang A besar dua-duanya, ini disebut homozigot. Ada yang A besar sama A kecil, itu namanya heterozigot. Nah, di sini ada A besar sama A kecil. A besar berarti dominan, A kecil berarti resesif. Berarti yang ini homozigot dominan, A besar A besar. Yang ini homozigot resesif atau kecil-kecil. Yang ini heterozigot.
Nah, jadi alel tersebut adalah gen-gen yang berpasangan ya, kemudian terdapat dalam kromosom homolog yang terdapat dalam lokus yang bersesuaian ya, dalam kromosom homolog dan membawa sifat yang sama atau sifat tertentu. Kemudian ada asam nukleat, ada dua macam asam nukleat, ada DNA dan RNA. Nah, DNA atau singkatan dari deoksiribonukleik asid atau ADN, asam deoksiribonukleat, membawa sifat genetik dari satu generasi ke generasi yang lain. DNA memiliki unit-unit nukleotida yang di dalamnya terdapat gula deoksiribosa, ada asam fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen itu terdiri dari dua macam, ada purin dan pirimidin. Purin ada adenin dan guanin. Pirimidin ada timin dan sitosin. Sitosin ini ya. Nah, yang membedakannya adalah struktur kimia dari si purin dan pirimidin ini sendiri. Nah, kita lihat struktur DNA itu adalah double helix atau helix ganda, tangga berpilin. Nah, di sini ada anak tangganya dan ada ibu tangganya kalau kita bayangkan ya. Nah, yang ibu tangganya itu adalah ini. Jadi fosfat semua. Ini ibu tangganya, kemudian ada gula deoksiribosa atau gula pentosa di sini berikatan dengan fosfat, kemudian dia juga berikatan dengan basa nitrogen. Lihat basa nitrogennya ada adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, coba kalian lihat kalau kalian mengkategorikan yang ini misalnya satu fosfat dengan satu gula deoksiribosa dengan satu basa nitrogen, maka ini disebut nukleotida. 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 Nah, sedangkan kalau kita hanya mengambil basa nitrogen dan gula deoksiribosa, ini namanya nukleosida. Jadi yang tadi tidak, yang ini sida. Nah, dari struktur DNA tadi ada yang disebut hukum Chargaff. Hukum Chargaff itu membahas bahwa adenin ditambah timin ditambah guanin plus sitosin itu pasti 100%. Misalkan begini, dalam suatu DNA terdapat basa nitrogen guanin sebanyak 20%. Guaninnya 20%. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah basa nitrogen adenin. Nah, kita lihat lagi hukum yang ini, hukum Chargaff. Dan kita ingat-ingat kembali bahwa adenin
selalu berpasangan dengan timin ya, mereka diikat oleh 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin selalu diikat dengan sitosin. Nah, kalau guaninnya ada 20%, ingat-ingat guanin itu kan selalu berpasangan dengan sitosin. Berarti kalau guaninnya 20%, sitosinnya juga harus 20%. Nah, aturan selanjutnya ya, sitosin sudah 20%. Nah, sekarang adenin dengan timin itu pasti sama. Oh ya, ada yang kelewat tadi. Kalau adenin sama timin diikat 2 ikatan hidrogen, yang guanin sama sitosin diikat dengan 3 ikatan hidrogen ya. Seperti ini. 3. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Kalau guaninnya 20%, sitosinnya 20%, berarti tinggal tersisa 60% kan. 60% itu untuk adenin dan timin. Kita ingat kembali bahwa adenin itu sama dengan timin. Nah, kalau yang mereka berdua disatukan tinggal 60%, berarti tinggal bagi 2. Adeninnya 60% dibagi 2. Berarti ada 30. Nah, itu adalah hukum Chargaff. Selanjutnya, DNA ternyata bisa bereplikasi atau mengganda ya. Ada 3 macam teori yang menjelaskan replikasi DNA. Yang pertama adalah teori semi konservatif, yang kedua konservatif, yang ketiga dispersif. Kita lihat bedanya. Kalau yang konservatif dulu ya, yang ini paternal itu adalah ibunya, induknya. Yang ungu itu berarti yang lama, yang biru berarti yang baru. Kita lihat yang ungu itu yang lama ya, berarti kalau pada saat konservatif, model yang konservatif, si yang lama ini, jadi si induknya langsung membentuk yang lama dengan yang cirinya baru. Kemudian yang lama ini ketika dia bereplikasi, mereka membentuk yang satu lama, yang satu baru. Kalau yang baru tadi, yang duanya berarti baru. Itu. Bandingkan dengan yang semi konservatif. Kalau yang semi konservatif, antara DNA induknya, DNA parentalnya yang berpasangan itu, mereka misah dulu. Misah, kemudian masing-masing membentuk pasangannya. Jadi ada yang kesini, jadi punya pasangan. Yang ini juga jadi punya pasangan. Berpasangannya yang lama dengan yang baru. Ini juga yang lama dengan yang baru ini. Nah, yang satunya lagi dispersif. Kalau dispersif itu mereka per bagian-bagian, per segmen-segmen. Jadi yang hasilnya campuran ya. Ada yang lama, terus yang baru, yang lama, yang baru lagi, yang lama, yang baru lagi. Gitu. Sehingga pada akhirnya sama-sama akan dihasilkan dibagi 2 gitu ya. Jadi 2 jadi 4 seperti itu. Tapi yang membedakan adalah posisi antara rantai yang lama dengan rantai yang baru. Proses replikasi DNA ada bagian si
Yang double helix tadi ya dibuka dulu ya oleh enzim helikase yang tadi dibuka. Setelah itu DNA primer, DNA awal digandakan, kemudian tapi digandakannya per segmen-segmen sehingga akan terlihat, akan dihasilkan segmen-segmen yang nanti akan jadi DNA yang baru. Nah, itu disebut fragmen Okazaki itu ya di situ. Kemudian di selanjutnya kan dibentuklah DNA yang baru. Kemudian hasilnya adalah yang seperti ini ya, yang tadi. Kalau yang semi konservatif berarti yang lama dengan yang baru pasangan. Nah, tadi kita sudah belajar RNA, sekarang DNA, sekarang RNA. Beda dengan DNA, kalau RNA itu ini DNA kan tadi ya. Kalau RNA itu dia tunggal, jadi nggak double helix. Tunggal, kemudian di struktur RNA itu ada gula ribosa, ada fosfat, dan ada basa nitrogen. Sama saja dengan DNA, yang membedakan basa nitrogennya itu tidak punya timin, diganti dengan urasil. Iya bedanya. Struktur RNA itu ada dibagi tiga, ada RNA mRNA atau RNA duta, ada RNA transfer, dan ada RNA ribosom. Nah, jadi RNA itu bermacam-macam tergantung fungsinya. Ada yang mRNA, fungsinya itu untuk meneruskan kode genetik ya, dari inti sel ke ribosom. Kemudian ada RNA ribosom yang membentuk ribosom. Kemudian ada tRNA, RNA transfer yang fungsinya untuk translasi atau menerjemahkan kodon ke protein yang dibutuhkan. Ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.